Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah kitab dalam bidang ilmu nahwu yang berjudul At-Tuhfatus Saniyah Bisyarhil Muqaddimatil Ajrumiyah. Kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid sebagai penjelas atau syarah atas kitab Jurumiyah. Langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-muqaddimatu, pendahuluan. Ta'rifun nahwi, definisi nahwu. Maudu'uhu, objek pembahasannya. Thamaratuhu, buah atau manfaatnya. Nisbatuhu, penisbatannya. Wadi'uhu, peletak atau perumus ilmu nahwu tersebut. Hukmus syari'i fihi, hukum syariat tentangnya. Ini adalah beberapa pendahuluan yang perlu diketahui sebelum masuk ke dalam pembahasan ilmu nahwu lebih jauh sebagai muqaddimah. Kemudian beliau melanjutkan at-ta'rifu, definisi ilmu nahwu. Kalimatu nahwin tutlaku fil lughatil arabiyyati ala iddati ma'anin. Kata nahwu dipergunakan di dalam bahasa Arab dengan beberapa makna, atau kata nahwu dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Minha al-jihatu, di antara makna-makna tersebut adalah al-jihah, artinya arah. Taqulu dhahabtu nahwa fulanin ay jihatahu. Kamu mengatakan dhahabtu nahwa fulanin, itu sama dengan dhahabtu jihata fulanin. Saya pergi ke arah fulan. Jadi kata nahwa itu maknanya sama dengan kata jihah yang artinya ke arah. Wa minha asyibhu wal mithlu. Di antara makna-makna tersebut juga adalah asyibhu wal mithlu. Asyibhu artinya mirip, wal mithlu artinya serupa. Taqulu Muhammadun nahwu aliyin ay shibhuhu wa mithluhu. Kamu mengatakan Muhammadun nahwu aliyin itu sama dengan Muhammadun shibhu aliyin atau Muhammadun mithlu aliyin. Artinya Muhammad itu sama atau serupa dengan Ali. Di mana kata nahwu itu artinya adalah shibhun dan mithlun. Sama atau serupa atau mirip. Nah, itu adalah pengertian kata nahwu secara bahasa, bermakna al-jihah, ke arah, dan bermakna shibhu wal mithlu, sama atau sama dan serupa. Selanjutnya adalah pengertian kata nahwu secara istilah menurut ulama ahli nahwu. Beliau mengatakan wa tutlaku kalimatu nahwin fi istilahil ulama'i ala. Ya, sedangkan kata nahwu dipergunakan di dalam istilah para ulama sebagai apa? Sebagai al-ilmi bil qawaidil lati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha. Al-ilmi bil qawaidi, ilmu tentang kaidah-kaidah, allati yu'rafu biha, yang dengan kaidah-kaidah tersebut dikenali. Apa yang dikenali? Ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati, hukum-hukum akhir kata bahasa Arab, fi hali tarkibiha,
di dalam keadaan kata-kata tersebut tersusun. Artinya ilmu nahwu itu mengkaji tentang hukum akhir kata ketika suatu kata terbentuk menjadi sebuah kalimat. Minal i'rabi, apa hukum-hukum tersebut? Ya, minal i'rabi berupa i'rab, wal bina'i dan berupa bina, wa ma yatba'u dzalika dan perkara-perkara yang mengikuti atau yang terkait dengan hal tersebut. Itu pengertian nahwu secara istilah, yakni ilmu tentang kaidah-kaidah. Dengan kaidah tersebut kita bisa mengetahui hukum akhir kata bahasa Arab ketika berada di dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, al-mawdu'u, objek pembahasan. Wa mawdu'u ilmin nahwi al-kalimatul arabiyyatu. Objek pembahasan ilmu nahwu adalah kata-kata bahasa Arab. Min jihatil bahthi an ahwaliha al-madhkurati. Dari sisi pembahasan tentang keadaan-keadaannya yang telah disebutkan tadi di atas, yaitu berupa bina ataupun berupa i'rab. Ats-tsamaratu, ya, manfaat atau buah dari mempelajari ilmu nahwu. Wa tsamaratu ta'allumi ilmi nahwi siyanatul lisani anil khata'i fil kalamil arabiyyi. Buah atau manfaat dari mempelajari ilmu nahwu adalah siyanatul lisani anil khata'i, menjaga lisan atau terjaganya lisan dari kesalahan fil kalamil arabiyyi, di dalam pembicaraan berbahasa Arab. Wa fahmul Qur'anil Karimi wal haditsin nabawi fahman sahihan. Ya, manfaat yang lain adalah ya, memahami Al-Qur'an Al-Karim dan hadis Nabi dengan pemahaman yang sahih. Tidak mungkin seseorang bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman yang benar, ya, di mana Al-Qur'an dan sunnah ini turun dengan berbahasa Arab, maka tentulah membutuhkan kepada ilmu nahwu. Alladzaini huma aslu syari'atil islamiyyati wa alaihima madaruha. Yang keduanya, yakni Quran dan Sunnah, merupakan sumber syariat Islam dan porosnya. Itu manfaat mempelajari ilmu nahwu. Tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa nahwu. Nisbatuhu, penisbatannya. Huwa minal ulumil arabiyyati. Ilmu nahwu itu termasuk di dalam ilmu-ilmu bahasa Arab. Karena ilmu bahasa Arab itu banyak. Salah satunya adalah nahwu. Wadi'uhu, peletaknya atau perumus ilmu nahwu. Wal masyhuru anna awwala wadi'in li ilmi nahwi huwa Abul Aswadi ad-Du'ali. Yang masyhur atau yang sudah terkenal bahwasanya orang yang pertama kali meletakkan atau merumuskan ilmu nahwu adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Bi amri amiril mu'minina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan perintah atau berdasarkan perintah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, sang khalifah, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hukmu syari'i fihi, hukum syariat tentangnya. Wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayati. Mempelajari ilmu nahwu adalah salah satu fardu di antara fardu-fardu kifayah. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin. Namun bisa jadi mempelajarinya menjadi wajib atas seseorang. Fasara fardu ainin alaihi, sehingga ilmu nahwu tersebut menjadi fardu ain atas orang tersebut. Di dalam kitab Mukhtasar Jiddan Syarah Jurumiyah juga disebutkan bahwa ya, orang-orang yang wajib ain mempelajari ilmu nahwu adalah qari'ut tafsiri wal hadis, orang yang membaca tafsir dan membaca hadis. Nah, ini adalah beberapa pendahuluan-pendahuluan yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam kitabnya.
terkait tentang definisi nahwu, objek pembahasannya, manfaatnya, penisbatannya, kemudian perumusnya, dan hukum syariat tentang ilmu nahwu tersebut. Apa hukum mempelajari ilmu nahwu? Selanjutnya, ya, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala al-musannifu, musannif berkata, musannif di sini adalah penulis kitab Jurumiyah. Wa huwa Abu Abdillahi Muhammad bin Dawud As-Sinhaji. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Ini adalah nama dari Sohibul Ajrumiyah, orang syekh yang menulis kitab Jurumiyah. Al-ma'rufu bibni Ajurrum, yang dikenali juga dengan nama Ibnu Ajurrum. Al-mauludu fi sanati thnataini wa sab'ina wa sittimi'atin, yang beliau terlahir atau dilahirkan pada tahun 672 Hijriyah. Wal mutawaffa fi sanati 23 wa sab'imi'atin minal hijratin nabawiyyati rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat pada tahun 723 dari hijrahnya Nabi, ya, atau 723 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat yang berlimpah kepada beliau. Nah, qala, beliau berkata, yakni musannifnya kitab Jurumiyah, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, coba saya tarkib ya, atau terjemahkan secara lafziyah. Al-kalamu bermula kalam, huwa ya kalam, al-lafzu itu lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faidah, bil wad'i dengan bahasa Arab. Artinya kalam ialah lafaz yang tersusun, yang berfaidah dan dengan bahasa Arab. Ini yang akan dijelaskan dan disyarahi oleh Syekh di dalam pembahasan ini, pembahasan tentang pengertian kalam. Wa aqulu, dan saya berkata, yakni Syekh pensyarah yang bernama Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, li lafzil kalami ma'nayaini, ya. Lafaz kalam itu memiliki dua makna. Ahaduhuma lugawiyyun watsani nahwiyyun. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara ilmu nahwu. Ammal kalamul lughawiyyu fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Adapun kalam secara bahasa, ia adalah ibaratun, ungkapan tentang sesuatu yang dapat memberikan faidah. Sawa'un akana lafzun am lam yakun. Sama saja apakah ia berupa lafaz atau tidak berupa lafaz. Contoh yang tidak berupa lafaz adalah kal khatti wal kitabati wal isyarati, seperti goresan atau coretan, tulisan, dan isyarat. Itu disebut kalam juga menurut bahasa. Wa ammal kalamun nahwiyyu fala budda min an yajtami'a fihi arba'atu umurin. Adapun kalam secara ilmu nahwu, fala budda, maka mestilah ia terkumpul di dalamnya 4 perkara. Ya, sesuatu disebut kalam menurut ilmu nahwu harus memenuhi 4 syarat. Al-awwalu an yakuna lafzan. Yang pertama adalah hendaknya berupa lafaz. Nanti akan dijelaskan apa itu lafaz. Ats-tsani an yakuna murakkaban. Yang kedua hendaknya tersusun. Nanti juga akan dijelaskan apa itu murakkab. Ats-tsalitsu an yakuna mufidan. Yang ketiga hendaknya memberikan faidah. Nanti di bawah juga akan dijelaskan apa itu mufid. Ar-rabi'u an yakuna mawdu'an bil wad'il arabiyyi.
Yang keempat, hendaknya dia diletakkan atau dipakai dengan menggunakan kaidah bahasa Arab. Nah, di sini kemudian selanjutnya Asy-Syaikh menjelaskan ya apa yang disebut dengan lafadz, apa yang disebut dengan murakkab, apa yang disebut dengan mufid, dan apa yang disebut atau dimaksud dengan wad'ul arabiyyi. Beliau berkata, wa ma'na kaunihi lafdhan, makna bahwa kalam itu harus berupa lafadz, an yakuna sautan mushtamilan ala ba'dil hurufil hijaiyati, adalah hendaknya ia berupa suara yang mencakup atau mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah allati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya'i, yang dimulai dengan huruf alif dan diakhiri oleh huruf ya. Maksudnya huruf hijaiyah itu ya dimulai dari alif, diakhiri oleh huruf ya. Wa mithaluhu ahmadu wa yaktubu wa sa'idun. Contohnya adalah lafadz ahmadu, ya, lafadz yaktubu menulis, wa sa'idun dan lafadz sa'idun nama orang. Fa inna kulla wahidin min hadhil kalimati thalathi 'inda an-nutqi biha takunu sautan mushtamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Masing-masing kata yang tiga ini ya, 'inda nutqi biha, ketika diucapkan, takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin, ketiganya berupa suara yang mencakup 4 huruf hijaiyah. Ketika kita melafadzkan kata ahmadu, suara kita mengandung huruf hijaiyah. Begitu juga ketika kita melafadzkan kata yaktubu dan kata sa'idun. Nah, semua kata ini tersusun dari huruf hijaiyah, kemudian ketika kita ucapkan dia mengandung suara. Fal isyaratu mathalan la tusamma kalaman 'indan nuhati. Maka oleh karena itu isyarat misalnya tidak disebut kalam menurut ulama ahli nahwu, li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil hurufi, karena isyarat itu bukanlah suara yang mencakup atau mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Dia tidak bersuara. Wa in kanat tusamma indal lugawiyina kalaman. Walaupun isyarat tetap disebut kalam menurut ulama ahli bahasa, lihusulil faidati biha. Walaupun isyarat tetap disebut kalam menurut ahli bahasa, lihusulil faidati biha, karena dapat memberikan faidah. Misalnya ada sekumpulan anak yang sedang bercanda dan ribut, kemudian gurunya mengisyaratkan jarinya di hadapan mulutnya, maka hal itu dipahami sebagai perintah kepada anak-anak tersebut untuk diam. Nah, ini namanya memberikan faidah walaupun tidak berupa suara. Wa ma'na kaunihi murakkaban, makna bahwa kalam harus murakkab, tersusun, an yakuna muallafan min kalimataini aw aktsara, adalah hendaknya kalam itu tersusun dari 2 kata atau lebih. Nahwu Muhammadun musafirun, contohnya susunan Muhammadun musafirun, Muhammad adalah seorang musafir. Wal ilmu nafi'un, dan susunan al-ilmu nafi'un, artinya ilmu itu bermanfaat. Wa yablughul mujtahidul majdah, orang yang bersungguh-sungguh akan mencapai kemuliaan. Wa likulli mujtahidin nasibun, dan setiap orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan bagian. Atau kalau dalam bab fikih ini diartikan bahwa setiap mujtahid itu mendapatkan pahala. Wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi, ilmu adalah sebaik-baik hal yang engkau upayakan. Fa kullu ibaratin min hadhil ibarati tusamma kalaman,
maka setiap ungkapan dari ungkapan-ungkapan ini disebut dengan kalam. Ini contoh-contoh yang tadi. Wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimataini aw aktsara. Dan masing-masing ungkapan tersebut tersusun dari 2 kata atau lebih. Coba perhatikan contoh-contohnya, maka ada yang tersusun dari 2 kata, ada yang tersusun dari 3 kata, dan ada yang tersusun dari 4 kata dan lebih. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman 'indan nuhati. Maka satu patah kata atau kata tunggal tidak disebut kalam menurut para ulama ahli nahwu, illa idzan dhamma ilaiha ghairuha, kecuali jika ada kata lain yang bergabung dengannya. Satu kata ditambah lagi kata lain, itu baru nanti bisa disebut dengan murakkab, sehingga bisa disebut dengan kalam jika syarat yang lain terpenuhi. Sawa'un akana ndimamu ghairiha ilaiha haqiqatan kal amthilati sabiqati am taqdiran. Sama saja, apakah penggabungan kata lain itu bersifat hakiki seperti contoh-contoh yang telah lalu di atas, atau bersifat takdiri, yakni menurut perkiraan ataupun secara implisit. Kama idza qala laka qailun man akhuka. Sebagaimana apabila ada seseorang yang berkata kepadamu, man akhuka, siapa saudaramu? Dia bertanya, fataqulu Muhammadun. Lantas kamu menjawab Muhammad. Fahadhil kalimatu tu'tabaru kalaman. Maka kata ini walaupun satu patah kata yakni Muhammad saja tetap dianggap sebagai kalam. Mengapa? Li'anna takdira Muhammadun akhi. Karena sesungguhnya kata Muhammad, takdirnya, perkiraannya, implisitnya adalah susunan Muhammadun akhi. Muhammad adalah saudara laki-lakiku. Fahiya fit takdiri ibaratun mu'allafatun min thalathi kalimatin. Maka kata Muhammad menurut takdir, menurut perkiraan, adalah ungkapan yang tersusun dari 3 kata. Yang pertama kata Muhammadun, yang kedua kata akhi, yang ketiga ya mutakallimnya. Itu dhamir ya mutakallim juga termasuk kata. Itu pengertian dan penjelasan tentang murakkab. Selanjutnya adalah penjelasan tentang mufid. Wa ma'na kaunihi mufidan, makna bahwa kalam harus mufid, memberikan faidah, adalah an yahsuna sukutul mutakallimi alaihi. Hendaknya diamnya orang yang berbicara dianggap baik. Yakni maksudnya apabila orang yang berbicara menghentikan ucapannya, menghentikan pembicaraannya, maka kalimat itu sudah dapat memberikan pengertian yang baik karena sudah sempurna dan sudah jelas, sudah bisa dipahami. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhara. Yang mana pendengar tidak lagi menunggu pengucapan kata lain atau lanjutan dari ungkapan tersebut. Falau qulta idza hadara al-ustadzu la yusamma dzalika kalaman. Seandainya kamu mengatakan idza hadaral ustadzu, jika ustadz telah hadir, titik-titik, kan begitu. Karena ini namanya kalimat syarat yang mesti mendapatkan jawab syaratnya. Mesti mendapatkan jawab dari kata idza-nya. La yusamma dzalika kalaman. Nah, kata ini tidak disebut dengan kalam. Ya, walau annahu lafdzun murakkabun min thalathi kalimatin. Walaupun lafaz tersebut tersusun dari 3 kata. Li'annal mukhataba yantaziru ma taquluhu ba'da hadza mimma yatarattabu ala huduril ustadzi. Mengapa? Karena orang yang diajak berbicara, mukhatab, si pendengar, masih menunggu lanjutan dari apa yang kamu katakan, berupa sesuatu yang diakibatkan
oleh hadirnya ustadz. Ya, jika ustadz telah hadir, iya kenapa? Kan begitu. Ini namanya tidak lengkap. Fa idza qulta idza hadaral ustadzu ansatat talamidhu sara kalaman li husulil faidati. Namun jika kamu mengatakan idza hadaral ustadzu ansatat talamidhu, jika ustadz telah hadir maka para murid pun diam. Nah, maka para murid pun diam itu disebut dengan jawabnya idza untuk melengkapi kalimat yang menjadi kalimat syarat. Sara kalaman lihusulil faidati, maka contoh tersebut menjadi kalam karena telah menghasilkan faidah, memberikan pengertian yang baik, makna yang lengkap dan jelas serta bisa dipahami. Itu yang dimaksud dengan mufid. Wa ma'na kaunihi mawdu'an bil wad'il arabiyyi, makna bahwa kalam itu harus diletakkan dengan peletakan bahasa Arab atau harus didesain dengan kaidah bahasa Arab adalah antakunal alfazul musta'malatu fil kalami minal alfazil lati wada'atha al-arabu lidalalati ala ma'nan minal ma'ani. Maknanya adalah bahwa lafaz-lafaz yang digunakan di dalam pembicaraan minal alfazil lati wada'atha al-arabu merupakan lafaz-lafaz yang telah didesain, diletakkan, ditetapkan oleh orang-orang Arab lidalalati ala ma'nan minal ma'ani, untuk menunjukkan makna tertentu, untuk menunjukkan satu makna dari makna-makna yang ada. Masalan hadara kalimatun wadu'ahal arabu li ma'nan. Contohnya adalah lafaz hadara, artinya telah hadir. Kalimatun wadu'ahal arabu li ma'nan, ia adalah kata yang diletakkan atau didesain atau ditetapkan oleh orang Arab, untuk makna tertentu. Wa huwa husulul huduri fi zamanil madhi. Maknanya adalah terjadinya perbuatan hadir pada masa yang lampau. Wa kalimatu Muhammadun qad wada'ahal arabu li ma'nan. Begitu juga kata Muhammad itu diletakkan, didesain oleh orang Arab untuk menunjukkan makna tertentu. Bahwa dzatu syakhsi al-musamma bihadzal ismi. Apa maknanya? Yaitu seseorang yang dinamai dengan nama ini. Muhammad adalah nama orang. Fa idza qulta, apabila kamu mengatakan hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir, takunu qad ista'malta kalimataini, sungguh kamu telah mengamalkan dua kata, mempergunakan dua kata. Kullu minhuma mimma wada'ahul arabu. Masing-masing dari kedua kata tersebut ditetapkan dan didesain oleh orang Arab. Bikhilafi ma idza takallamta bikalamin mimma wada'ahul ajamu. Beda halnya jika engkau berbicara dengan sesuatu yang ditetapkan oleh orang ajam, orang non-Arab. Kal Fursi, seperti Persia, wat Turki dan Turki, wal Barbari dan Barbar, wal Fironji dan Eropa, ataupun secara khusus Prancis. Fa innahu la yusamma fi 'urfi ulama'il arabiyyati kalaman. Maka sesungguhnya ia, yakni perkataan yang diletakkan oleh orang ajam, didesain oleh orang ajam, itu tidaklah disebut sebagai kalam menurut pengertian ulama bahasa Arab. Wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman. Meskipun hal itu disebut sebagai kalam menurut ahli bahasa lain, ahli bahasa selain bahasa Arab. Amthilatun lil kalamil mustawfi asyuruta. Contoh-contoh kalam yang memenuhi syarat-syarat. Syaratnya kan ada 4 ya. Yang pertama berupa lafadz, yang kedua murakkab tersusun, yang ketiga memberi faedah, yang keempat itu berbahasa Arab. Di sini dikatakan al-jawwu sahwun.
cuaca cerah. Al-bustanu musmirun, kebun itu berbuah. Al-hilalu sati'un, hilal itu bersinar, bulan muda itu bersinar. As-sama'u sofiyatun, langit itu cerah. Yudhi'ul qamaru lailan, bulan bersinar di malam hari. Yanjahul mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh berhasil. La yuflihul kasulu, pemalas tidak akan sukses. Pemalas tidak akan beruntung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammadun sofwatul mursalinah, Muhammad adalah pilihan di antara para rasul, atau Muhammad adalah rasul pilihan. Allahu Rabbuna, Allah adalah Tuhan kita. Muhammadun nabiyuna, Muhammad adalah nabi kita. Amsilatun lil mufradi, contoh lafadz yang mufrad, berarti satu kata tunggal yang bukan murakkab, sehingga bukan kalam. Contohnya adalah Muhammadun, nama orang, Aliyun, nama orang, Ibrahimu, nama orang, Qoma, telah berdiri, min, dari. Ini isim fi'il huruf, nanti akan kita pelajari. Amsilatun lil murakkabi ghairil mufidi, contoh-contoh yang murakkab tapi tidak mufid. Tersusun lebih dari satu kata, tersusun dari dua kata atau lebih, tapi tidak termasuk kalam. Kenapa? Karena belum mufid, belum memberikan faedah, tidak lengkap. Contohnya adalah Madinatul Iskandariyah, kota Iskandariyah. Yang kedua Abdullah, ya nama orang. Nah, susunan ini disebut dengan tarkib idhofi, mudhof dan mudhof ilaih. Itu belum memberikan faedah. Hadramautu, kota Hadramaut. Nah, ini susunannya disebut dengan tarkib masji, ya, dua kata yang digabung sehingga menjadi satu kata. Kemudian lau ansofan nasu, seandainya manusia bersikap adil, titik-titik. Ini kalimat syarat yang butuh kepada kalimat jawab. Nah, makanya dianggap belum lengkap. Idza jaa asy-syita'u, apabila musim dingin telah tiba, titik-titik. Dan juga sama. Ya, dia kalimat syarat, tapi dia kalimat syarat yang juga butuh jawab, yaitu jawabnya idza. Mahma akhfal mura'i, bagaimanapun orang riya menyembunyikan, nah ini juga butuh kalimat pelengkap. In tola'atis syamsu, jika matahari terbit. Nah, ini juga kalimat syarat yang butuh kepada jawabnya. Nah, contoh-contoh seperti ini adalah contoh-contoh murakkab tapi tidak mufid. Dia punya susunan lebih dari satu kata karena terdiri minimal dari dua kata, tapi dia tidak memberikan faedah sehingga dianggap bukan kalam. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh secara cukup luas terkait tentang pengertian kalam dan syarat-syarat kalam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.